itu baru saja pulang dari sekolah. Namun saat melewati sebuah jalan sepi, Fuji pun tak sengaja melihat seorang gadis cantik yang sedang duduk sendirian di sana sambil menangis di tengah hujan yang cukup deras. Merasa tak tega, Fuji yang peduli pun memutuskan untuk memberikan payung yang dia pakai kepada gadis itu. Dan ketika melihat kebaikan Fuji, gadis bernama Shina ini hanya bisa terdiam dan heran dengan kebaikan Fuji. Hingga di keesokan harinya, ketika sedang berada di sekolah, salah satu teman Fuji bernama Itsuki merasa khawatir kepada kondisi Fuji saat ini yang sudah terkena demam musim dingin. Tapi kemudian pandangan Fuji dan juga Itsuki pun teralihkan keluar kelas, di mana saat Shina datang ke sana, semua murid pun langsung menyerbu Shina karena rupanya Shina merupakan murid yang sangat populer di sekolah Fuji, akibat selalu mendapatkan peringkat pertama setiap tahunnya. Namun di sore hari ketika Fuji ingin pulang ke rumah, dia pun malah kembali bertemu dengan Shina yang ternyata ingin mengembalikan payung Fuji kemarin. Tapi karena kondisinya sedang memburuk, Fuji pun memutuskan untuk segera masuk dan bahkan tidak menghiraukan Shina di depan rumahnya. Tapi ketika Shina melihat kamar Fuji yang berantakan serta Fuji yang sedang terkena demam, Shina pun memutuskan untuk merawat Fuji saja di hari itu. Dan siapa sangka, ternyata selama ini Shina tinggal di sebelah apartemen Fuji. Hingga ketika Fuji terbangun di malam hari, dia pun menjadi cukup terkejut saat melihat Shina yang sudah mau repot untuk merawatnya. Bahkan Shina yang baik hati sudah menyiapkan bubur hangat kepada Fuji supaya Fuji bisa segera sembuh dari demam itu. Namun di tengah suasana yang canggung, Fuji pun bertanya apakah pacar Shina tidak marah jika Shina berada di kamar seorang cowok yang baru dia kenal. Tapi Shina langsung mengatakan bahwa selama ini Shina belum pernah punya pacar sekalipun. Dan setelah dirawat oleh Shina, Fuji pun berterima kasih kepada Shina karena sudah mau merawatnya. Namun di keesokan harinya, ketika Fuji sampai ke sekolah lagi, Itsuki pun mengatakan kalau saat ini wajah Fuji sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Namun di sore hari, saat Fuji sedang mengisi perut dengan makanan instan, Shina pun mengatakan bahwa sebaiknya Fuji menghentikan kebiasaan buruk itu karena Fuji bisa saja kekurangan gizi. Dan secara mengejutkan, Shina pun membawakan satu kotak makanan kepada Fuji sekaligus sebagai rasa terima kasih kepada Fuji karena sudah mau memberikan payung beberapa waktu yang lalu. Tapi di keesokan hari, secara mengejutkan, Shina malah kembali memberikan sekotak makanan kepada Fuji lagi. Dan hal itu pun akhirnya selalu dilakukan oleh Shina setiap harinya. Hingga ketika berada di sekolah, Itsuki pun menjadi semakin heran dengan penampilan Fuji yang mulai ingin membeli bahan makanan di toko. Dia pun malah tak sengaja bertemu dengan Shina yang nampak sedang fokus membeli bahan-bahan makanan dengan harga yang murah. Dan rupanya alasan Shina selalu membeli makanan murah adalah karena Shina tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya. Tapi ketika di siang hari, saat Shina ingin mengambil kotak makanan miliknya di kamar Fuji, rupanya Fuji sedang sibuk melakukan bersih-bersih di kamarnya yang berantakan itu. Melihat Fuji yang butuh bantuan, tanpa basa-basi, Shina pun memutuskan untuk segera membantu Fuji supaya Fuji bisa menikmati kamarnya yang bersih. Dan tak terasa, waktu pun sudah mulai menjelang sore, dan rupanya di hari itu, Fuji berniat untuk mengajak Shina memakan pizza yang sudah dia pesan untuk makan malam. Tapi saat Fuji melihat Shina yang makan dengan sangat lahap, Fuji pun menyadari kalau Shina kemungkinan besar sudah memakan makanan yang murah selama ini. Namun di keesokan hari, rupanya Fuji mulai menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Shina saat ini. Dan ternyata sedari tadi Shina sedang mengalami keseleo yang cukup parah di kakinya saat ingin mencoba untuk menyelamatkan seekor kucing. Merasa kasihan kepada Shina, Fuji pun dengan sigap segera membeli plester kepada Shina untuk menyembuhkan luka Shina tersebut. Bahkan karena merasa kasihan kepada Shina di hari itu, Fuji lantas memutuskan untuk menggendong Shina saja sampai ke rumah mereka. Dan rupanya berkat bantuan dari Fuji, Shina pun mengatakan kalau saat ini kondisi kakinya sudah mulai membaik seperti biasa lagi. Serta Shina juga ingin memberikan Fuji sebuah paket makanan komplit sebagai rasa terima kasih kepada Fuji karena sudah mau menggendong Shina tadi. Dan setelah itu secara mengejutkan, Shina pun ingin mengajak Fuji untuk membuat sebuah kesepakatan, yaitu mulai ke depannya Shina akan memasak untuk Fuji, sementara Fuji akan menanggung bahan-bahannya saja. Karena selama ini Shina selalu merasa khawatir dan juga kasihan kepada Fuji yang cuma bisa makan makanan instan saja.
Tapi saat Fuji melihat Shina yang sedang memasak di kamarnya, entah kenapa, Fuji malah merasa kalau saat ini, Shina malah terlihat seperti seorang istri idaman yang sedang memasak di depan Fuji. Bahkan ketika melihat Shina yang menjanjikan makanan yang hangat kepadanya, Fuji pun merasa semakin salting di hari itu. Hingga di keesokan hari, rupanya Fuji dan juga teman-temannya baru saja menyelesaikan ujian sekolah. Tapi tak lama, dari kejauhan datanglah seorang gadis bernama Chitose yang merupakan pacar dari Isuki saat ini. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, nampaknya setelah membuat kontrak dengan Fuji, setiap harinya Shina pun mulai terbiasa untuk selalu datang dan memasak di rumah Fuji. Bahkan Fuji pun semakin kagum kepada Shina yang masih bisa giat belajar sembari memasak untuk Fuji. Tapi ketika melihat Shina yang melupakan kartu siswanya saat ingin pergi, Fuji pun dengan sigap mengambilnya dan mengembalikan kartu itu kepada Shina. Tapi di saat yang bersamaan, setelah melihat isi dari kartu siswa milik Shina, Fuji pun baru menyadari kalau dalam beberapa hari lagi Shina akan segera berulang tahun. Dan oleh karena itu, di esok harinya, Fuji pun mulai bertanya kepada Itsuki tentang hadiah yang cocok untuk diberikan kepada seorang gadis yang sedang berulang tahun. Bahkan setelah menerima banyak saran dari Itsuki, Fuji yang masih belum puas pun mulai bertanya kepada Chitose yang merupakan pacar dari Itsuki. Chitose kemudian mengatakan bahwa sebaiknya Fuji memberikan sebuah hadiah yang lucu saja supaya bisa membuat gadis tersebut menjadi senang. Tapi karena masih belum puas dengan jawaban itu, akhirnya Fuji pun meminta tolong kepada Chitose dan juga Itsuki untuk mengantarnya mencari hadiah yang cocok untuk diberikan kepada Shina nantinya. Singkat cerita, ketika sampai di rumah, Fuji pun mulai memberikan hadiah yang sudah dia beli kepada Shina. Dan ketika melihat hadiah itu, Shina pun menjadi sangat senang, sekaligus terkejut kepada sifat Fuji yang sangatlah peka kepada dirinya. Shina kemudian mengatakan kalau sampai saat ini, hanya Fuji seorang yang pernah memberikan hadiah kepada Shina. Dan secara mengejutkan, di keesokan harinya, Ibu Fuji ternyata ingin mampir sebentar di rumah Fuji, sekalian ingin melihat kondisi Fuji saat ini. Namun ketika melihat ibunya yang datang, Fuji pun menjadi sangat panik, karena saat ini Shina sedang berada di dalam rumah Fuji. Bahkan Fuji pun menjadi semakin panik ketika ibunya mulai menyadari kalau saat ini Fuji sudah mulai berisi dan sudah tidak murung lagi seperti biasa. Oleh karena itu, supaya tidak ketahuan oleh sang ibu, Fuji pun segera menyuruh Shina untuk bersembunyi di suatu tempat di kamarnya sampai ibunya kembali pulang. Namun sialnya, ketika ibu Fuji ingin mengecek kamar Fuji, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat seorang gadis cantik yang sedang tertidur di sana. Melihat ada seorang gadis cantik di dalam kamar anaknya, ibu Fuji pun langsung mengira kalau mungkin saja Shina merupakan pacar dari Fuji. Namun Fuji dan Shina pun menjelaskan kalau sebenarnya Fuji dan juga Shina tidak memiliki hubungan apapun dan mereka hanya sebatas teman makan dan juga tetangga saja. Dan ketika Ibu Fuji melihat kalau ada seorang gadis yang peduli kepada anaknya, Ibu Fuji pun meminta kepada Shina untuk selalu menjaga Fuji, karena rupanya Fuji merupakan seorang anak tercinta dan satu-satunya di keluarga mereka. Tapi walaupun mereka sudah menjelaskan kalau mereka hanya sebatas teman, namun tetap saja Ibu Fuji masih mengira kalau Fuji dan juga Shina sedang menjalin hubungan pacaran. Karena seharusnya jika ada cowok dan juga cewek yang sudah tinggal serumah, itu artinya mereka berdua sudah menikah atau ya pacaran. Kemudian Ibu Fuji pun menjelaskan kepada Shina bahwa Fuji adalah anak yang baik dan pengertian. Oleh karena itu, Shina harus bisa akrab dan juga baik kepada Fuji. Dan karena waktu pulang sudah tiba, Ibu Fuji pun memutuskan untuk segera pamit dan pulang. Tapi setelah melihat kebaikan dari Ibu Fuji di hari itu, Shina pun berkata kalau Fuji sangatlah beruntung memiliki keluarga yang sangat mencintainya. Bahkan hal itu pun membuat Shina menjadi iri kepada keluarga Fuji yang sangatlah baik hati. Tapi setelah itu, saat Shina ingin mengembalikan kunci cadangan rumah milik Fuji, Fuji pun mengatakan bahwa Shina tidak usah mengembalikannya karena saat ini Fuji sudah mempercayai Shina untuk merawat kamarnya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Shina pun merasa sangat bahagia karena ada seorang pemuda yang sudah percaya kepada Shina. Dan ketika kembali ke sekolah, Fuji dan juga teman-temannya pun menjadi sangat kagum kepada Shina yang selalu bisa mempertahankan peringkat pertama. Oleh karena itu, ketika pulang ke rumah, Fuji pun memberikan sebuah hadiah kepada Shina, yaitu kue yang sudah dia pesan di malam itu. Dan karena selama ini Shina belum pernah memakan makanan yang mahal, Shina pun menjadi sangat senang dengan pemberian Fuji di hari itu. Dan secara mengejutkan, Shina pun menawarkan suapan pertama kepada Fuji. Dan tentu saja suapan tersebut pun langsung diterima oleh Fuji. Akhirnya di malam yang indah itu, mereka berdua pun saling suap-suapan. Tapi di tengah suasana yang tegang, Shina pun mengatakan kalau saat ini dia sedang merasa malu karena selama ini
ini tidak pernah ada orang yang mau melakukan hal seromantis ini kepadanya. Dan di esok hari, saat Fuji telah selesai membeli bahan masakan untuk belajar masak, Shina yang melihat hal itu pun memutuskan untuk membantu Fuji demi belajar masak di hari itu. Tapi karena masakan Fuji yang terlihat gagal, Shina pun akhirnya memberikan nasi goreng yang sudah dia buat kepada Fuji sebagai tanda apresiasi untuk Fuji atas kerja keras dan juga kebaikan Fuji selama ini. Tapi di keesokan hari, Fuji nampaknya mendapatkan sedikit masalah di mana Chitose dan juga Itsuki berniat untuk melakukan pesta di rumah Fuji. Akhirnya mau tidak mau, Fuji pun menjelaskan bahwa selama ini dia tinggal bersama dengan seorang gadis yang selalu membantu Fuji untuk memasak setiap hari. Hingga ketika pulang ke rumah, Fuji pun memberikan informasi kepada Shina bahwa dalam beberapa hari lagi, Chitose dan juga Itsuki akan membuat pesta di rumah Fuji. Dan singkatnya, beberapa hari itu pun datang. Dan tak lama, Itsuki serta Chitose pun datang ke rumah Fuji untuk melakukan pesta sebelum malam tahun baru. Tapi saat Chitose dan juga Itsuki ingin melihat salju di balkon rumah Fuji, mereka pun malah tak sengaja melihat Shina yang sedang berada di apartemen sebelah. Tapi supaya Itsuki dan juga Chitose tidak salah paham, Shina dan juga Fuji pun menjelaskan bahwa selama ini Shina merupakan tetangga sebelah dari Fuji. Bahkan setiap harinya, Shina selalu datang untuk membantu Fuji memasak serta merapikan rumahnya. Tapi setelah mendengarkan hal itu, nampaknya Itsuki dan juga Chitose masih belum percaya jika Shina dan juga Fuji hanya sebatas tetangga saja. Shina dan juga Fuji sedang berpacaran. Tapi Fuji kembali menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan yang lebih dari sebatas tetangga serta teman makan. Mendengar hal itu, akhirnya Chitose dan juga Itsuki pun menjadi percaya dengan perkataan Fuji dan juga Shina. Namun tetap saja Chitose masih tidak percaya jika Fuji memiliki tetangga secantik Shina. Tapi Fuji kemudian mengatakan bahwa sebaiknya mereka tidak so akrab dengan Shina, karena pada dasarnya Shina sangatlah takut dengan orang asing yang belum dia kenali. Oleh karena itu, Chitose pun mengatakan kepada Shina bahwa saat ini Chitose ingin berteman baik dengan Shina saja. Hingga ketika teman-temannya sudah kembali pulang, Fuji pun langsung meminta maaf kepada Shina atas sikap dari teman-temannya yang sok asik. Namun Shina pun mengatakan kalau dia merasa bahagia karena saat ini dia sudah memiliki teman baru lagi, yaitu Chitose dan juga Itsuki. Tapi di tengah suasana salju yang turun di malam hari, Shina pun menyuruh Fuji untuk menunggu sebentar karena Shina ingin mengambil sup hangat yang sudah dia buat sedari tadi. Dan ketika memakannya, Fuji pun langsung menjadi baper dengan setiap masakan hangat yang dibuat oleh Shina di malam itu. Dan karena penasaran, Fuji pun bertanya bahwa kenapa Shina bisa jago memasak seperti ini. Shina pun menjelaskan kalau dari kecil, Shina memang sudah sangat giat untuk memasak. Hingga setelah makan malam telah selesai, Shina rupanya ingin bermain game di rumah Fuji. Tapi ketika melihat Shina yang selalu kalah, Fuji pun lantas mengajarkan Shina cara bermain game yang benar. Namun ketika menyadari kalau mereka berdua saat ini saling berdekatan, Fuji dan juga Shina pun hanya bisa menahan rasa salting mereka satu sama lain. Hingga ketika bermain cukup lama, akhirnya Shina pun berhasil menyelesaikan satu game di hari itu. Melihat perjuangan Shina yang sangatlah besar, Fuji lantas memberikan Shina sebuah hadiah lagi kepada Shina atas kerja kerasnya menamatkan game tersebut. Tapi kemudian Shina malah berkata kalau sedari pagi ibu Fuji selalu mengirimkan foto-foto Fuji ketika masih kecil, dan hal itu pun membuat Shina menyadari kalau Fuji sebenarnya adalah cowok yang tampan ketika rambutnya diangkat. Dan benar saja, ketika Shina mengangkat rambut Fuji, Shina pun hanya bisa terdiam sambil melihat wajah Fuji yang lumayan tampan. Dan karena merasa salting, Shina pun segera mengalihkan topik dengan memberikan Fuji sebuah shell yang sudah dia beli untuk perayaan Natal di tahun ini. Dan ketika hari sudah menjelang malam, Shina pun mengajak Fuji untuk melihat bintang bersama. Tapi di esok hari, Fuji pun mulai menyadari kalau wajah Shina terlihat lebih pucat dari biasanya. Hingga ketika melihat termometer milik Shina, Fuji pun menyadari kalau saat ini Shina sedang terkena demam musim dingin yang cukup parah. Mengetahui hal itu, Fuji pun memutuskan untuk menggendong Shina serta merawat Shina dengan baik di kamarnya. Tapi ketika Fuji ingin pergi, Shina malah menahan Fuji dan mengatakan kalau saat ini dia hanya ingin Fuji untuk selalu berada di sampingnya. Hingga setelah hari menjelang pagi, setelah merawat Shina dengan baik, rupanya kondisi Shina perlahan-lahan mulai sembuh dari demam tersebut. Dan tak terasa setelah beberapa hari berlalu, malam tahun baru pun tiba. Tapi rupanya Shina dan juga Fuji hanya berniat untuk merayakannya di dalam rumah saja
sambil menikmati coklat panas. Tapi ketika Fuji sedang membalas pesan dari kedua orang tuanya, secara mengejutkan Shina malah tertidur di sebelah tubuh Fuji. Dan ketika melihat seorang gadis cantik yang tidur di sampingnya, hasrat Fuji pun mulai bangkit. Namun karena Fuji memiliki iman yang kuat, Fuji pun memutuskan untuk menahannya serta membawa Shina ke dalam kamarnya saja supaya Shina bisa tidur dengan nyaman. Tapi ketika melihat Shina yang sedang tertidur, entah kenapa Fuji malah ingin selalu menyentuh Shina ketika sedang tertidur. Tapi di keesokan hari, ketika Fuji terbangun, dia pun menjadi cukup terkejut saat melihat Shina yang nampaknya masih tertidur dengan sangatlah pulas. Dan ketika Fuji menyentuh wajah Shina, barulah Shina pun menyadari hal itu dan langsung bangun dengan perasaan yang sangatlah malu. Namun saat melihat wajah Shina yang malu, Fuji pun menjelaskan kalau semalam Shina sudah tertidur dengan sangat pulas seperti orang yang kecapean hingga Fuji harus tidur di sofa. Dan rupanya di hari itu, kedua orang tua Fuji berniat untuk datang ke rumah Fuji supaya bisa merayakan tahun baru bersama Fuji dan juga Shina. Dan ketika melihat kedua orang tua Fuji yang datang, Shina pun dengan sigap memberikan sambutan kepada kedua orang tua Fuji. Namun ayah Fuji kemudian mengatakan kepada Shina bahwa Shina sangat beruntung karena sudah berteman dengan Fuji. Karena Fuji merupakan seorang anak yang sangat tulus dan juga perhatian kepada teman-temannya. Dan karena mereka semua sudah berkumpul, ibu Fuji pun mengatakan kalau sebentar lagi mereka akan pergi ke kuil untuk berdoa sambil menikmati tahun baru. Tapi tak lama, ketika melihat Shina yang memakai baju kimono, Fuji pun hanya bisa terdiam dan mencoba untuk menahan rasa saltingnya di depan Shina. Tapi ketika mereka ingin pergi, Shina juga mengatakan kalau saat ini Fuji terlihat lebih tampan dari biasanya. Hingga ketika sampai di festival tahun baru, Fuji pun mengajak Shina untuk saling berpegangan tangan supaya mereka tidak terpisah di tengah kerumunan orang tersebut. Dan setelah mereka selesai berdoa, kedua orang tua mereka pun mengajak Shina untuk mencoba sup yang ada di sana. Namun ketika melihat sup milik Shina yang sangatlah nikmat, Fuji pun mengatakan kalau dia ingin mencoba sup milik Shina saja. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Shina pun menjadi tersipu malu karena tanpa Fuji sadari, jika Fuji melakukan hal itu, maka Fuji sama saja telah melakukan caplokan secara tidak langsung dengan Shina. Dan setelah seharian pergi ke festival tahun baru, Fuji pun mengelus kepala Shina serta berterima kasih kepada Shina karena sudah mau ikut merayakan tahun baru bersama dengan keluarganya. Namun setelah mengusap kepala Shina, hal itu pun malah membuat Shina menjadi tersipu malu dan memutuskan untuk meninggalkan Fuji di malam itu. Dan ketika hari menjelang pagi, rupanya kedua orang tua Fuji berniat untuk segera pamit dan pulang karena mereka harus tetap bekerja demi masa depan Fuji nantinya. Dan ketika kedua orang tua Fuji pulang, Shina pun langsung berniat untuk memasakkan sarapan pagi untuk Fuji. Tapi saat sedang berada di sekolah, muncullah sebuah gosip baru yang mengatakan bahwa kemarin Shina telah melakukan kencan dengan seorang cowok misterius yang tanpa mereka sadari kalau cowok tersebut adalah Fuji. Dan karena gosip itu sudah menyebar cukup luas di sekolah mereka, Shina dan juga Fuji pun menjadi semakin khawatir kalau suatu saat nanti kehidupan mereka berdua selama ini akan ketahuan oleh semua teman-teman yang ada di sekolah. Karena jika sampai ketahuan, sudah dipastikan teman-teman sekolah mereka akan memiliki prasangka buruk kepada Shina dan juga Fuji yang selalu tinggal bersama. Tapi beberapa hari kemudian, Chitose pun mampir ke rumah Fuji untuk menanyakan bentuk coklat yang diinginkan oleh Fuji. Karena dalam beberapa hari ke depan, hari Valentine akan segera tiba di Jepang. Oleh karena itu, supaya bisa mendapatkan banyak ide dan referensi, Chitose pun ingin bertanya kepada semua cowok yang ada di kelasnya termasuk Fuji. Namun Fuji yang selama ini tidak pernah mendapatkan coklat Valentine dari siapapun tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Chitose di hari itu. Dan kemudian ketika sedang menikmati coklat hangat bersama, Chitose pun bertanya kepada Shina bahwa apakah Shina tidak ingin memberikan coklat kepada seseorang. Namun Shina pun mengatakan kalau selama ini dia tidak pernah membuat coklat untuk merayakan Valentine. Hingga ketika hari Valentine tiba, nampaknya semua gadis yang ada di sekolah Fuji pada memberikan coklat untuk seorang pemuda bernama Yuta. Melihat hal itu, Itsuki dan juga Fuji hanya bisa menahan rasa iri mereka yang mereka rasakan di hari itu. Tapi Itsuki kemudian bertanya apakah Shina tidak membuat coklat kepada Fuji. Mendengar hal itu, Fuji pun mengatakan kalau dari kemarin dia tidak melihat sebuah tanda-tanda dari Shina yang ingin membuat sebuah coklat Valentine. Namun ketika Fuji ingin pulang di sore hari, dia pun memberikan sebuah kantong kepada Yuta yang tanpa kesulitan membawa semua coklat pemberian itu. Dan ketika kembali ke rumah, rupanya Shina sudah
menunggu Fuji dengan sebuah coklat hangat di malam itu. Tapi di saat yang bersamaan, Fuji pun menyadari kalau sedari tadi Shina terlihat seperti orang yang sedang gelisah karena sesuatu. Dan secara mengejutkan, Shina malah pergi meninggalkan Fuji tanpa alasan yang jelas. Tapi ketika Fuji ingin mengejar Shina, dia pun tak sengaja melihat sebuah bingkisan di pintu kamarnya. Dan ketika dibuka, ternyata isi bingkisan itu adalah beberapa coklat buatan dari Shina selama ini. Dan bahkan, Shina sudah membuat coklat yang cocok dengan selera Fuji, yaitu coklat asam dan manis. Tapi di esok hari, saat berada di sekolah, secara mengejutkan, Yuta malah ingin mengajak Fuji untuk berteman serta berterima kasih atas bantuan Fuji kemarin. Melihat Yuta yang ingin berteman dengan Fuji, Itsuki pun mengatakan bahwa saat ini, Fuji sudah terlihat lebih baik dari semester-semester yang lalu, karena perlahan-lahan mulai banyak orang baik yang datang dan dekat dengan Fuji. Tapi ketika Fuji kembali ke rumah, dia pun melihat Shina yang rupanya sedang menunggu Fuji untuk pulang, serta ingin mengetahui perasaan Fuji ketika menerima coklat pemberiannya kemarin. Dan setelah itu, Shina juga menanyakan tentang tanggal ulang tahun dari Fuji. Tapi rupanya tanggal ulang tahun Fuji sudah lewat beberapa minggu yang lalu. Namun ketika mendengarkan hal itu, Shina pun mengatakan bahwa kenapa Fuji tidak memberitahu hari ulang tahunnya kepada Shina saja. Dan kemudian Shina pun berkata kalau di tahun ini dia harus merayakan ulang tahun dari Fuji. Dan karena sebentar lagi hari Wade akan segera tiba, Fuji pun berniat untuk memberikan hadiah kepada Shina. Dan ketika menerima hadiah baru tersebut, Shina pun menjadi sangat bahagia dengan hadiah yang diberikan oleh Fuji. Dan berhubung mereka saat ini sedang duduk bersama, Shina pun meminta bantuan kepada Fuji untuk memasangkan gelang tersebut di tangannya. Namun ketika melihat Shina yang tersenyum dengan tulus kepadanya, Fuji pun hanya bisa terdiam dan merasa salting kepada Shina. Dan setelah beberapa bulan berlalu, Shina pun mulai menyadari satu hal, di mana saat ini dia mulai sadar kalau badan Fuji sudah mulai semakin berisi dan mulai gemuk. Dan ketika mengetahui kalau selama ini Shina selalu memperhatikannya, Fuji yang masuk ke dalam kamarnya pun mulai merasa kalau saat ini Shina sudah terlihat seperti seorang istri baginya. Tapi di suatu hari, secara tiba-tiba, Itsuki pun ingin menginap di rumah Fuji. Akibat Itsuki yang saat ini sedang bertengkar dengan sang ayah. Dan karena di hari itu Fuji kedatangan seorang tamu yaitu Itsuki, Shina pun memutuskan untuk segera membuat makanan yang enak dan juga banyak kepada mereka. Apalagi saat ini, musim semi telah tiba di Jepang. Tapi ketika di malam hari, saat Fuji ingin tidur, Itsuki pun bertanya bahwa kenapa Fuji tidak jujur dengan perasaannya saja. Apalagi saat ini, Shina sudah terlihat seperti mempercayai Fuji dengan sangat tulus. Dan singkat cerita, setelah mengetahui kalau saat ini pacarnya sedang bersama dengan Fuji dan juga Shina, Chitoshi pun segera datang dan berniat untuk melakukan liburan musim semi di rumah Fuji dan juga Shina. Pada akhirnya, di hari musim semi itu, mereka semua pun mulai bersenang-senang bersama, serta menceritakan hal-hal yang sudah mereka lalui di tahun-tahun ini. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Chitoshi dan juga Itsuki pun akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi saat tersisa Fuji dan juga Shina di hari itu, tiba-tiba saja Shina mendapatkan sebuah telepon dan pesan dari seseorang. Namun setelah mendapatkan pesan itu, entah kenapa, Shina pun terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Fuji. Tapi di suatu ketika, saat Fuji baru saja pulang berbelanja, dia pun tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang memarahi Shina, serta mengatakan sesuatu yang buruk kepada Shina. Menyadari kalau Fuji sudah melihat hal itu, Shina pun mengatakan kalau orang itu merupakan ibu kandungnya. Melihat Shina yang saat ini sedang berada dalam masalah, Fuji pun segera menarik Shina dan menyuruh Shina untuk menceritakan semua hal yang sudah terjadi kepada Shina. Akhirnya, Shina pun menceritakan bahwa sedari kecil, kedua orang tua Shina sebenarnya tidak ingin memiliki seorang anak satupun, karena ternyata pernikahan yang mereka lakukan hanyalah sebatas untuk mendapatkan warisan saja. Dan karena di suatu ketika kedua orang tua Shina kebablasan, akhirnya Shina pun terlahir ke dunia ini tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya di hari itu, Shina yang tidak bisa menahan semua kesedihan itu pun hanya bisa menangis di sandaran bau Fuji yang hangat. Dan rupanya, karena hal itulah, Shina selama ini selalu berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Siapa tahu kedua orang tua Shina bisa kembali menyayangi Shina lagi. Namun setelah melakukan semua perjuangan itu, Shina pun mulai menyadari kalau semua yang dilakukan ternyata hanyalah sia-sia. Dan setelah mendengarkan kisah Shina yang penuh kesedihan, Fuji pun mengatakan bahwa saat ini Shina tidak perlu khawatir lagi, karena mulai saat ini Fuji, teman-teman Fuji dan juga keluarga Fuji akan selalu menerima semua kekurangan yang Shina miliki. Hingga setelah curhat kepada Shina di hari itu, Shina yang sudah mulai baikan pun mengajak Fuji untuk jalan-jalan sejenak di luar rumah.
Tapi saat sedang berada di tengah pohon sakura yang sangatlah indah, Shina pun tak bisa menahan perasaannya untuk ingin memeluk Fuji saat itu juga. Tapi di esok hari, secara tiba-tiba Shina malah mengatakan kalau saat ini dia ingin menyentuh Fuji. Bahkan Shina pun sampai menyuruh Fuji untuk bersandar ke arah Shina, supaya Shina bisa mengelus kepala Fuji dan membuat Fuji merasa nyaman. Dan Shina kemudian mulai bertanya tentang perasaan Fuji selama ini saat berada di sekolah. Namun Fuji pun mengatakan kalau saat ini dia merasa sedikit kesulitan karena harus menjaga jarak dengan Shina yang merupakan seorang murid paling populer di sekolah. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Shina malah menjadi kesal karena rupanya Shina sebenarnya tidak ingin menjaga jarak dengan Fuji ketika berada di sekolah. Tapi tanpa sadar, karena terlalu merasa nyaman, Fuji pun sampai tertidur di pangkuan Shina selama 1 jam. Mengetahui hal itu, Fuji pun menjadi sangat malu. Karena sedari tadi, Shina mungkin saja sudah melihat sisi lemah dari Fuji ketika sedang tertidur. Namun Shina pun mengatakan bahwa walaupun Fuji sedang tertidur sekalipun, tetap saja wajah tampan milik Fuji tidak menghilang. Hingga di suatu hari, Shina yang pengen makan telur pun mengajak Fuji untuk membeli sebuah makanan khas Jepang yaitu tamago. Dan ketika mereka selesai makan, Fuji pun mengatakan bahwa saat ini dia merasa sangat bahagia semenjak kehadiran Shina di rumahnya. Ditambah lagi, karena Shina selalu membuatkan makanan yang nikmat setiap hari. Namun ketika mendengarkan hal itu, Shina pun hanya bisa tersipu malu dan mencoba untuk menahan rasa saltingnya kepada Fuji yang sangatlah besar. Tapi di keesokan hari, rupanya Yuta ingin ikut bersama dengan Fuji dan juga Itsuki yang ingin pergi ke kantin sekolah. Dan tak lama ketika liburan musim panas telah tiba, Fuji yang selama ini selalu berada di rumah pun mulai merasa bosan. Melihat Fuji yang selalu merasa bosan di rumah, Shina pun memutuskan untuk mengajak Fuji berkencan di esok hari. Karena selama ini mereka selalu jarang keluar untuk menikmati pemandangan yang ada di Jepang. Mendengarkan hal itu, Fuji pun menjadi cukup terkejut karena siapa sangka Shina yang merupakan gadis populer ingin mengajak Fuji untuk melakukan kencan bersama. Singkat ceritanya, ketika di esok hari, mereka berdua pun sudah bersiap untuk melakukan kencan, di mana ternyata Shina dan juga Fuji pun ingin melakukan kencan di sebuah kafe kucing terdekat. Dan ketika sampai di sana, mereka pun menjadi sangat bahagia ketika melihat para kucing yang bermain dengan sangat bahagia. Dan setelah pulang dari kafe kucing, mereka pun pergi ke mall untuk membeli beberapa baju. Namun ketika ada beberapa gadis yang mencoba untuk mendekati Fuji di sana, Shina pun dengan sigap menarik Fuji dan pergi dari tempat tersebut. Tapi saat mereka sedang asik melakukan kencan di mall, datanglah Yuta yang tak sengaja lewat serta melihat Shina dan juga Fuji yang lagi duduk bersama. Tapi supaya Yuta tidak salah paham dengan apa yang dia lihat, Shina pun menjelaskan kalau mereka berdua hanya sebatas teman dan juga tetangga yang saat ini sedang melakukan liburan musim panas. Dan oleh karena itu, Shina dan juga Fuji pun menyuruh Yuta untuk merahasiakan hal ini dari semua teman-teman di sekolah mereka. Dan setelah melakukan kencan yang cukup romantis di hari itu, Shina dan juga Fuji pun memutuskan untuk segera pulang serta melanjutkan liburan musim panas di rumah aja. Namun ketika melihat Shina yang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu darinya, Shina pun menjelaskan kalau yang dia sembunyikan hanyalah foto masa kecil dari Fuji. Mendengarkan hal itu, Fuji yang malu pun dengan sigap mencoba untuk merebut HP Shina. Tapi tanpa disengaja, Fuji pun malah terjatuh ke atas wajah Shina yang sangat cantik. Dan karena hal itu, suasana pun menjadi semakin canggung dan mereka berdua hampir saja melakukan caplokan. Namun di satu malam, secara tiba-tiba Shina malah mengajak Fuji untuk melakukan skibidi. Tapi ketika Fuji terbangun, Fuji pun baru menyadari kalau hal tersebut hanyalah sebuah mimpi belaka. Namun semenjak bermimpi tentang hal itu, Fuji pun berniat untuk menjaga jarak dengan Shina karena Fuji takut jika suatu saat dia akan lepas kendali seperti yang dimimpi tadi. Hingga tak terasa mereka saat ini sudah naik di kelas selanjutnya. Dan karena Fuji sudah berusaha untuk mencapai peringkat ke-6, ketika Fuji pulang dari sekolah, Shina pun segera membuatkan makanan yang enak kepada Fuji serta memberikan sebuah hadiah yang sangat nikmat kepada Fuji, yaitu Shina akan membersihkan telinga Fuji sampai bersih. Namun karena terlalu nikmat, mereka berdua pun malah kebablasan sampai tertidur. Dan ketika melihat Shina yang sedang tertidur, Fuji yang peduli pun memutuskan untuk membawa Shina ke dalam kamarnya. Namun di satu malam, ketika Fuji dan juga Shina sedang duduk bersama di malam hari, Fuji pun bertanya tentang tipe orang yang Shina sukai saat ini. Mendengar hal itu, Shina pun mengatakan kalau dia menyukai orang yang baik dan juga keren, serta pengertian kepada seseorang. Dan setelah mengatakan hal itu, Shina juga mengatakan kalau orang yang selama ini dia lihat sebagai orang yang keren dan juga pengertian, hanya
hanyalah Fuji seorang. Dan ketika mendengarkan hal itu, Fuji yang merasa salting pun segera menahan ucapan Shina. Tapi secara tiba-tiba Shina malah mencaplok Fuji dan kabur ke rumahnya. Bahkan ketika sedang berada di sekolah, semua teman-teman Fuji pun mengatakan bahwa sebaiknya saat ini Fuji harus segera bertindak untuk mendapatkan Shina. Karena jika tidak, Shina bisa saja akan jatuh ke tangan cowok lain selain Fuji. Dan saat kembali ke rumah, Shina nampaknya ingin meminta maaf atas perbuatannya kemarin kepada Fuji yang sudah mencaplok Fuji tanpa menjelaskan apa-apa kepada Fuji. Tapi ketika kembali ke sekolah di esok hari, saat perang sedang berlangsung, datanglah beberapa murid yang ingin mengatakan sesuatu kepada Fuji, yang ternyata mereka merasa iri kepada Fuji yang saat ini menjadi semakin dekat dengan Shina. Terlebih lagi, semua gosip tentang Shina dan juga Fuji ternyata sudah mulai menyebar kepada semua murid yang ada di sana. Mendengar hal itu, Shina pun segera menghampiri para murid itu dan mengatakan bahwa Fuji adalah cowok yang berbeda dari para cowok lainnya, karena walaupun memiliki wajah yang lesu dan murung, namun menurut Shina, Fuji adalah salah satu orang yang terbaik yang pernah dia temui. Dan singkatnya, setelah kejadian di sekolah tadi, hubungan di antara Fuji dan juga Shina menjadi semakin dekat, di mana saat mereka berdua sedang duduk bersama di rumah, secara mengejutkan Fuji pun menyatakan perasaannya kepada Shina dan mengatakan bahwa saat ini dia sudah mencintai Shina bukan lagi sebagai tetangga ataupun teman, melainkan sebagai pasangan sejati. Dan ketika mendengarkan perkataan Fuji, Shina pun mengatakan kalau saat ini dia juga sudah siap untuk menjadi pacar sekaligus pengantin dari Fuji ketika lulus SMA nanti.